Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari channel YouTube Herbalis Nusantara, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit batu kandeng kemih ya, atau memiliki nama ilmiah ya, atau berdasarkan saintifik disebut sebagai bladder calculi ya. Itu adalah batu yang terbentuk dari endapan mineral di dalam kandung kemih. Saat batu kandung kemih menyumbat saluran kemih, maka akan timbul keluhan berupa sulit dan nyeri saat buang air kecil, bahkan bisa juga menyebabkan kencing berdarah atau disebut hematuria. Nah, biasanya batu kandung kemih ini bisa terjadi terhadap siapa saja termasuk anak-anak, namun penyakit ini lebih beresiko bagi mereka yang memiliki usia di atas 50 tahun. Dan akan semakin berisiko jika seseorang mengalami kondisi pembesaran prostat ya. Tentu saja ini terjadi pada pria seperti itu. Nah, gejala dari batu kandung kemih ini yang bisa timbul antara lain, yang pertama yaitu ada rasa nyeri dan rasa seperti terbakar ketika saat buang air kecil, kemudian urin yang berdarah, kemudian urin yang lebih pekat dan gelap, sulit buang air kecil, tidak lancar atau tersendat-sendat saat buang air kecil, tidak nyaman atau sakit pada penis jika terjadi pada pria, kemudian nyeri pada perut bagian bawah, dan terus-menerus ingin merasakan atau ingin buang air kecil, terutama di malam hari. Dan untuk anak-anak juga disertai dengan gejala mengompol. Nah, gejala-gejala tersebut tidak terus kemudian menjadikan Anda secara otomatis terdiagnosa atau positif, atau katakanlah memvonis diri Anda sendiri batu kandung kemih ya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa berkonsultasi ke dokter ya. Dan bahkan misalnya ada beberapa gejala semacam seperti itu, Anda bisa melakukan pencegahan untuk mencegah komplikasi akibat batu kandung kemih dengan berkonsultasi ke dokter untuk mendeteksi dan mendapatkan diagnosa yang tepat seperti itu. Terus kemudian penyebab dari batu kandung kemih ini adalah karena ya saat kandung kemih tidak bisa mengeluarkan semua urin yang tertampung dalamnya, akan menyebabkan mineral dalam urin akan mengendap, mengeras, mengkristal, dan menjadi batu di kandung kemih. Biasanya ya pembentukan dari batu kandung kemih ini antara lain diakibatkan oleh peradangan ya, akibat dari infeksi kandung kemih, kemudian akibat dari adanya radioterapi atau efek radiasi di area pinggul, kemudian adanya pembesaran prostat, lalu adanya penggunaan kateter atau selang kencing, lalu adanya riwayat batu ginjal atau operasi pada kandung kemih, lalu adanya kantong yang terbentuk di dinding kandung kemih atau disebut divertikel, kemudian sistikel atau kandung kemih yang turun. Lalu yang terakhir juga disebabkan karena adanya penyakit yang mempengaruhi persarafan kandung kemih, misalnya diabetes, cedera tulang belakang, dan juga stroke. Nah, selain penyebab-penyebab tersebut, mengkonsumsi terlalu banyak makanan manis, makanan yang mengandung lemak, makanan yang mengandung tinggi garam, dehidrasi yang berkepanjangan, dan kekurangan vitamin A serta vitamin B juga bisa memicu batu kandung kemih. Nah, untuk mendiagnosa persisnya batu kandung kemih, karena gejala-gejala tadi mirip dengan penyakit-penyakit lain yang serupa, Anda bisa memeriksakan diri ke dokter ya. Biasanya dilakukan cek urin, dilakukan pemeriksaan ronsen, dilakukan USG, CT scan, bahkan dilakukan sistoskopi ya, untuk melihat kondisi yang ada di saluran kemih ya. Anda bisa berkonsultasi ke dokter atau urologi ya. Terus kemudian untuk pencegahan ya, jadi batu kandung kemih ini bisa dicegah dengan memperbanyak konsumsi air putih, yaitu misalnya secara rutin ya, per hari antara 2 sampai dengan 3 liter ya konsumsi air putih. Kemudian mengurangi atau menghindari konsumsi makanan yang tinggi lemak, gula, dan juga garam. Kemudian tidak terlalu sering untuk menahan buang air kecil. Dan yang terakhir tentu saja melakukan rutin ya kontrol ke dokter ya, untuk berkonsultasi dan juga kaitannya dengan penyakit-penyakit yang bisa
atau beresiko menyebabkan batu kandung kemih, misalnya diabetes, ya, pembesaran prostat, dan juga stroke ya, untuk melakukan kontrol kadar gula darah, misalnya bagi mereka yang mengalami diabetes atau yang mengalami pembesaran prostat dan sebagainya seperti itu. Nah, saya rasa itu ya untuk batu kandung kemih, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk mensubscribe serta klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupdate video-video baru. Bagi Anda yang ingin belajar herbal, Anda bisa mengunjungi website kami di herbalisnusantara.com. Di sana ada info lengkap seputar pendaftaran pelatihan herbal, atau Anda juga bisa bertanya langsung melalui nomor WhatsApp kami yang tertera di kolom deskripsi.